Gurame ini dari CV Jabahan untuk produk kopi ya. Iya. Jadi kita ingin melihat dari sejak awal mengikuti program ini kira-kira progres apa yang sudah kita dapat dan paling penting adalah manfaat apa yang dirasakan selama mengikuti program. Ya, terima kasih Abah. Akhirnya kita Abah bahasa ya. Jadi kalau yang utama sih yang saya rasakan bah, yang tadinya saya tidak bisa ekspor secara mandiri, pakai nama CV sendiri, dokumen sendiri, ngurus sendiri, sebelumnya tuh belum bisa karena belum tahu, sehingga akhirnya harus undername. Nanya juga kepada eksportir yang lain, solusinya ada ya udah undername aja udah sama saya, tidak dikasih tahu bagaimana caranya. Dengan itu ECP ini jadi tahu, jadi bisa, dan akhirnya kemarin akhir September bulan lalu kita sudah ekspor ke 3 benua, ke Amerika, Itu selama ECP ya? selama ECP, ke Amerika, ke Eropa, dan ke Inggris. Itu sih sesuatu yang mungkin kalimatnya pendek, padahal tahapannya banyak, ilmunya banyak, bisanya juga banyak, yaitu UKM bisa ekspor mandiri. Perubahan mindset apa Bu yang paling penting setelah mengikuti ECP? Yang tadinya kita UKM biasa, target lokal menjadi eksportir yang secara scale up-nya, lompatannya itu sangat tinggi. Karena ternyata menjadi eksportir UKM yang sudah ekspor atau eksportir ini, jejaring kita juga jadi lebih mendunia. Kemudian gelombang brand awareness kita juga jadi lebih besar. Kan itu salah satu target kita bisnis ya, selain profit juga menjadi asetnya yang kita ingin naikkan. Itu yang saya dapatkan dari teman-teman kita. Selama ini banyak juga orang yang berpendapat selain ekspor itu sama. Iya, awalnya saya juga berpendapat begitu. Tapi setelah ikut ECP, ternyata begini ya. Ternyata untuk tahu harga kapal begini ya. Ternyata gabung ke komunitas ini, ke apps ini seperti ini yang caranya. Ternyata mudah, tetapi aksesnya yang susah. Karena untuk menjadi salah satu peserta ICP itu melalui proses yang cukup panjang, dan belum tentu juga kita dapat informasinya kapan itu ICP mengadakan penjaringan gitu. Ibu dapetnya dari mana? Dari Dinas Perdagangan provinsi linknya. Iya. Artinya ibu ditawarin sama Dinas Perdagangan provinsi. Provinsi. Bahwa ini ada link, Google Form yang harus diisi, ada program ekspor coaching program. Nah, nanti dikurasi, yang lolos kurasi itu yang berhak dapat menjadi peserta ekspor coaching program itu, Pak. Dari 300 orang ibu? Dari 300 orang menjadi 30. Iya. Gitu, Pak. Berarti seharusnya itu merupakan suatu proses seleksi yang cukup ketat ya. Betul. Tapi kenapa juga banyak yang kurang disiplin gitu? Kalau menurut saya, kalau yang kurang disiplin itu yang belum paham tujuan utama dari bisnisnya sendiri ya Pak, ya Pak, bukan dari ekspor coaching program. Dia belum paham tujuan bisnisnya itu mau kemana, sehingga dia tidak tahu merespon kesempatan yang dia dapat. Permasalahan maupun kesempatan itu dampaknya akan berbeda tergantung respon dari kita-kitanya. Jadi kalau bagi saya, bagaimana kita merespon ECP ini, maka itulah dampak yang akan kita terima. Ibu sendiri ngerasain dampaknya sangat besar. Betul. Dari yang tadinya masih belum tahu ekspor, Jadi tahu, yang tadinya belum bisa jadi bisa, yang tadinya kalau kita lihat kalau kita nilai dari quantity, yang tadinya kuantitinya sedikit, naiknya 100%, berapa? 400%-nya kalau dari kuantiti produksi ya. Jadi banyak banget yang di luar prediksi bisa didapat dalam waktu yang pendek. Kalau menurut saya pendek, karena kan kurang dari 1 tahun, Mbak. Kurang dari 1 tahun. Sementara capaian ini harusnya bisa dicapai, kalau normal itu ya
lebih dari 2 tahun Mbak. Gitu. Ya sobat siapa, ini kita tahunya juga dari Bu Rani ini pegawainya sebelum ikut ECP itu cuma 4. Sekarang jadi 55, luar biasa. Berarti kan progresnya luar biasa ya. Yang Iya. tadinya belum ekspor sekarang bisa ekspor langsung ke 3 benua. benua tuh, luar biasa kan. Tapi memang itu intinya adalah kembali kepada komitmen dan seberapa semangat dari yang bersangkutan. Jadi kalau yang bersangkutan sendiri menganggap ECP itu tidak terlalu penting, ya ujung-ujungnya juga nggak akan berhasil ECP ini. Mungkin karena belum pernah mendapat penawaran dari presiden Mbak, jadi nggak tahu harganya. Sebenarnya kan mahal. Ya kalau kita nggak serius jalanin pelaksanaan ECP ini ya dari mana dakwahnya? Iya. Itu kan semua juga kan dari proses ya. Ya karena saya sempat dulu itu gimana ya pengen jadi CSR yang bisa ekspor sendiri Mbak. Mendengar tentang kita tidak harus pakai ETK iya. Tapi kan pada pelaksanaan di lapangan terus syaratnya apa? Itu tergantung bayar ya kan? Nanyanya ke konsultan Mbak. Iya. Dan bayar. Sekali ngomong 1,5 1,5 juta. Di ECP itu gratis semuanya. Ya, semuanya kita mendapatkan fasilitasi, mendapatkan konsultasi, bahkan fasilitas yang lain juga itu juga ya contohnya ikut pameran dan semua yang beruntung itu juga dapat. Tapi kok ini nggak dapat sih fasilitas pameran? Kenapa? Belum tahu lah. Saya sampai nanya ke Pak waktu itu ke Pak siapa yang sebelum Pak Satrio tuh? Oh, udah. Oh, Pak udah. Kok teman-teman bisa ikut TEI sih? Emang ada daftarnya gimana ya cara daftarnya gitu? Kalau dari ECP sendiri, dari ECP ya, itu yang diminta memang hanya ini sih apa namanya produk makanan ya, Oh, produk makanan. Tapi saya nggak tahu seperti TIU bisa masuk seperti sama apa. nggak tahu. Mereka jalurnya lain lagi. Iya, dia punya jalur sendiri. Iya, Saya makanya. kan jalur utamanya ECP. Jalur utama. Belum ada jalur lain, Pak. Belum ada jalan tikus ya. Belum. Belum punya jalan tikus. Jadi kalau tol macet ya udah. Iya, gitu. Tapi seharusnya ketika kita justru merasa banyak jalur itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, utamanya kan untuk perkembangan usaha kita ya. Jangan sampai malah jalurnya banyak tapi tetap di ujungnya tidak berkontribusi terhadap usaha kita. Tetapi Kan itu bohong. Iya, di Iya. situ perlu kecerdasan memilih prioritas. Iya. Ini ada lubang, ini jalan ini, tapi semuanya ujungnya sama aja kagak menghasilkan suatu peningkatan Nah, berarti analisisnya belum jalan. Ya itu cuma semua kan kalau begitu. Sayang. Jadi Sayang waktu, sayang effort, sayang uang lah. Iya lah. Kalaupun kita itu memang banyak dana ya tetap aja kan harus harus bijak Harus plottingnya. bijak. Kenapa nggak ke peningkatan kapasitas produksi, kualitas Iya. produksi daripada untuk menempuh kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kalau dianalisis lebih dalam tidak sesuai dengan target-target perusahaan kita. Bu, kita tahu bahwa ECP-nya kan nggak sampai 1 tahun. Iya. Sementara usaha ibu kan harus seumur hidup. Harus seumur hidup, nggak ada bisnis yang Visinya cuma gimana? setahun. Ya, satu setelah tahu ilmunya kita jalankan, kita konsistenkan, lalu kita konsultasikan terus menerus kepada coach atau kepada senior, di mana yang terpenting itu bukan kelasnya penting, yang penting adalah networking, after salesnya kalau kita jualan. Kan kalau saya mantan muridnya apa, masa sih saya nggak boleh konsultasi tahun depan nggak apa? Masa sih saya nggak boleh sharing ke coach-coach yang lain? Ketika saya ada masalah, ya tidak dicas 1,5 kali mungkin. Jadi itu yang termahal. Ya kalau dari PPI mah gratis semua. Karena seperti saya kan memang tugasnya di situ ya. Justru ketika saya menerima konsultasi itu berarti sejalannya juga. Kalau nggak jadi gabut saya. Gabut. Sebelum tahu ECP mana tahu saya konsultasi kemana kan? Iya. Jadi itu after sales itu luar biasa. Ada 4K 1A yang tadi disebut. Ya kalau lulusan ECP kalau nggak tahu 4A, K1A terus nggak bisa kelihatan di aplikasi usahanya berarti belum lulus. Dijelasin dong. Bu. Ada kualitas, ada kontinuitas, kemudian ada kemasan, kemudian satunya ada apa satunya? Apa itu? Kapasitas, satunya lagi administrasi. 4K. Jadi memang 1K. kita tuh harus senantiasa konsisten ya. Yang pertama dengan kualitas. Ya. Artinya jangan sampai kita ekspor
kualitas kita tuh ini apa nama turun naik karena pembeli di luar negeri itu pasti ditanya suatu hal yang aja karena kebanyakan begini ngomongnya, sampelnya begini, pas order lain. Nah itu tuh sudah jadi rahasia umum. Iya.